Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral sekarang, yaitu tentang apa guys? Tentang TKW Kamboja di set gitu ya. Di iming-iming gaji besar berujung petaka guys. Waduh, seperti apa bertanya guys? Ini sebenarnya buat pelajaran kita semua untuk berhati-hati dalam mencari pekerjaan. Aku ingetin lagi buat kalian yang baru nonton atau baru melihat bahwasanya kalau kalian mencari pekerjaan di media sosial itu jangan karena diiming-iming gaji besar ataupun ketika kalian mengenal seseorang atau teman atau orang yang baru kenal gitu ya, ketika diiming-iming kerja dimanapun, di Thailand kayak tiba-tiba di Korea atau di mana tuh harus benar-benar melihat dulu itu perusahaannya seperti apa gitu ya, terus agensi yang kita ini tuh benar apa enggak. Takutnya banyak ya kejadian, takutnya tuh agensi ini karena kita belum dapat kerjaan atau gimana, akhirnya dikirimlah kita ke Kamboja, dijual gitu loh guys ya. Nah itu makanya hati-hati banget ya buat kalian, carilah agensi yang benar-benar benar gitu ya, nggak asal gitu loh guys ya. Kalian harus mencari seluk-beluknya itu dari agensinya, termasuk perusahaan yang bakal kalian bekerja di situ gitu loh guys ya. Jangan asal yang penting gaji besar, tapi ujung-ujungnya seperti ini kasusnya guys. Nah kita lihat beritanya seperti apa ya guys. Ini perbudakan. Ratna duduk di sudut ruangan dengan tangan menggenggam erat pinggiran bajunya. Pikirannya kacau. Sudah 3 hari ia berada di tempat ini, dan setiap hari terasa seperti neraka yang tak berujung. Mereka dipaksa bekerja belasan jam sehari, menelepon orang-orang dari berbagai negara, membujuk mereka untuk menginvestasikan uang dalam skema yang bahkan mereka sendiri tidak mengerti. Setiap kegagalan berarti hukuman. Ratna menyaksikan sendiri bagaimana seorang perempuan, mungkin lebih muda darinya, dijepit rambutnya hanya karena tidak mencapai target. Ia menjerit kesakitan saat seorang penjaga menarik kepalanya ke belakang dan menariknya berulang kali. Malamnya, perempuan itu menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Ratna ingin berteriak, ingin lari, ingin memohon. Tapi kepada siapa? Tidak ada jalan keluar. Saat malam tiba, Ratna duduk di atas kasur tipisnya, memeluk lututnya erat-erat. Ia teringat wajah Rina. Anak itu pasti menunggu kabar darinya. Tapi ponselnya sudah diambil sejak hari pertama. Ia bahkan tidak tahu apakah ia masih hidup di mata dunia. Tiba-tiba, suara pelan terdengar dari sudut ruangan. "Kamu dari Indonesia?" Ratna menoleh. Di balik temaram lampu, seorang perempuan berambut panjang dengan wajah tirus menatapnya. "Iya," Ratna menjawab pelan. Perempuan itu tersenyum kecil. "Aku Maria, dari Filipina. Aku sudah di sini lebih lama dari yang kuinginkan." Ratna menelan ludah. "Berapa lama?" Maria menghela napas. Suaranya bergetar. 3 bulan. Tapi rasanya seperti 3 tahun. Ratna merasakan dadanya sesak. 3 bulan? Bagaimana mungkin ia bisa bertahan selama itu? Maria mendekat, berbisik di telinganya. "Tidak ada yang bisa keluar dari sini dengan mudah. Tapi kalau kamu mau mencoba, ada satu cara." Ratna menatap Maria dengan mata melebar. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di tempat ini, ada sesuatu yang terasa seperti harapan. Tapi seberapa besar kemungkinan mereka bisa melarikan diri? Esok harinya, Ratna semakin waspada. Ia memperhatikan setiap gerakan penjaga, mencari celah di antara pengawasan mereka. Wah serem banget ya. Cacat biar kita langsung tangani. Soalnya kamu nanti nyari Miss Yuni sulit lagi. Iya Miss, ini saya guru Miss. Mas Bagus nggak ada antisipasi ya dari Banyuwangi gitu Mas? Sudah, memang orang-orang ini ya rokok, orang apa ngengkelan. Ini loh teman-teman ya, ada 2 jenazah plus Rizal. Sementara kemarin tuh ya 1 bulan yang lalu saya tuh diancam sama orang, katanya akan mengisi orang Banyuwangi 4. Tapi kan saya nggak ada bukti, nggak ada maksudnya cuman ngomong aja. Mereka itu SMS ke saya, mungkin saya up juga. Jadi nomornya sudah nggak bisa dihubungin. Ini Banyuwangi ya teman-teman ya. Ada 2 jenazah di KBRI plus Rizal berarti 3.
Aduh, serem juga. Nih, ada penangkapan mafia Ginj ya, Kamboja nih. Detik-detik buzzer Kamboja gerebek penjahat tersadis di dunia, kata guys. Gila sih, serem banget guys, tuh lihat. Aduh. Wah, kita lihat lagi guys, ada berita apa lagi? Nih, korban sangat bahaya di situ, nggak ada kerja. Nah, korban TPPO di Kamboja, scammer guys, kasihannya tuh lihat. Aduh, ya Allah, mereka layaknya tahanan, padahal mereka bukan tahanan. Kasihan banget guys, lihatnya guys. Polda Metro Jaya menetapkan 12 tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang sindikat penjualan ginjal jaringan internasional di Kecamatan Tarumaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari 12 tersangka itu, 1 diantaranya merupakan oknum anggota Polri. 12 tersangka itu memiliki peran berbeda. 9 diantaranya merupakan sindikat dalam negeri yang berperan menampung para korban. Kemudian 1 tersangka merupakan sindikat luar negeri yang menghubungkan dengan pihak rumah sakit di Kamboja. Sementara 2 tersangka lainnya merupakan oknum anggota Polri, Aibda M dan oknum imigrasi berinisial AH. Aibda M berperan menghalangi proses penyidikan dan membantu sindikat untuk bisa lolos dari kejaran petugas. Miris banget ya guys ya. Nah, ini ada seorang pegawai bandara memberikan sebuah video CCTV kondisi mereka sebelum diesek oleh oknum di Kamboja. Awalnya mereka sangat tergiur dengan gaji yang sangat besar, namun nasibnya setelah sampai di Kamboja malah disekap, diambil paksa itunya, dan tidak mampu melarikan diri. Gak tega, sumpah, lihat rekaman video kejadiannya. Yang mau lihat videonya ada di bioku, katanya gitu guys. Ya, kita lihat lagi ada berita apa lagi guys. Nah, ini orang ini sangat berbahaya, ibu-ibu ini ya. Dia itu orang Indonesia, tapi dia itu jahatnya nauzubillah, dia menipu banyak orang ya dengan berpura-pura merekrut karyawan. Dia punya restoran di Kamboja katanya, terus dia merekrut, dia membawa karyawan ini ke Kamboja, dan pada saat sampai di Kamboja, ini perempuan sadis ini tuh meninggalkan karyawan itu ya, menelantarkan karyawan itu di Kamboja. Nah, ada juga karyawan ini dijual kembali ke orang-orang, yaitu ke scammer-scammer gitu loh guys ya. Waduh, ada juga yang diambil gin gitunya guys. Waduh, itu serem banget sih guys. Nah, aku sensor karena takutnya bendera kuning ya, takutnya ada pelanggaran dari YouTube, makanya aku bilang gin. Kalian pasti ngerti lah gin gitu ya. Nah, kita lihat lagi ada berita apa. Pokoknya hati-hati sama nenek-nenek tadi. Rizal meninggal. Pokoknya Rizal meninggal katanya. Oh, sebentar nanti ini kami pull back dulu pengumpulan banget. Kadang-kadang karena gini, Liz. Siap. Ya namanya scam ini kan apa aja kita ditipu gitu kan. Makanya saya takutnya ini orang masih hidup Pak. Jadi mereka ngaku-ngaku dari Iya. KBRI. Makanya kita pingin tahu, karena keluarganya udah semaput-semaput semua ini Pak. Saya soalnya kan yang saya tahu nih 2 jenazah bukan atas nama Rizal, berarti kan bukan Rizal gitu loh Pak. Saya takutnya itu adalah penipuan yang mengatasnamakan KBRI, minta uang gitu loh Pak. Nah, menurut kalian gimana nih setelah melihat berita ini? Apakah kalian masih berani untuk ke Kamboja atau gimana? Untuk aku sih, saran aku buat kaliannya berhati-hati dalam mencari pekerjaan atau mengenal seseorang yang baru mengenal, atau teman-teman kalian bisa saja kalian dijebloskan seperti ini ya, ditipu atau ya seperti ini. Banyak banget kasus-kasusnya guys ya. Sekian dulu guys videonya. Jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.